Pernah nggak sih Anda lihat dunia di sekitar kita terus mikir, kok kayaknya ada yang salah ya? Mulai dari konflik besar antar negara sampai masalah pribadi kita sehari-hari, rasanya tuh ada kerusakan mendasar yang kita semua bisa rasakan. Nah, hari ini kita bakal menyelami jawaban teologis untuk pertanyaan itu. Doktrin tentang dosa. Bener banget, Prof. Pas kita nonton berita, atau bahkan jujur deh dalam hidup kita sendiri aja, kayaknya banyak banget penderitaan dan ketidakadilan. Rasanya tuh ada yang salah secara fundamental. Jadi pertanyaannya, kenapa dunia ini terasa begitu rusak? Ah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan itu langsung menusuk ke jantung diskusi kita. Soalnya, banyak orang mikir dosa itu ya cuma soal melanggar daftar boleh dan nggak boleh. Padahal secara teologis, konsepnya jauh lebih dalam dan personal dari itu. Yuk kita bongkar sama-sama apa makna intinya. Betul sekali. Kalau kita lihat definisi teologisnya, dosa itu bukan cuma apa yang kita lakukan, kayak berbohong atau mencuri. Tapi definisi ini juga mencakup sikap kita, contohnya kesombongan atau iri hati. Dan yang paling dalam, natur kita. Maksudnya kecenderungan bawahan kita buat memberontak. Jadi dosa itu sebuah kondisi, bukan cuma serangkaian perbuatan yang salah. Dan ini nih ilustrasi yang paling pas. Kisah Hawa di Taman Eden itu contoh klasiknya. Dosanya itu bukan sekedar makan buah loh. Coba perhatikan motivasinya. Dia melihat buah itu baik, dia menginginkannya supaya jadi bijaksana. Intinya apa? Dia lebih percaya sama penilaiannya sendiri tentang apa yang baik ketimbang firman Tuhan. Nah, itulah DNA dari pemberontakan yang kita sebut dosa. Oke, saya ngerti soal Hawa, Prof. Tapi kan itu masalah dia sama Adam ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan saya sekarang, kenapa masalah mereka jadi masalah saya juga? Saya kan nggak ada di sana, nggak ikutan makan buah itu. Kenapa saya harus ikut-ikutan menanggung akibatnya? Nah, ini bagian yang sering bikin orang garuk-garuk kepala, tapi sebetulnya logis kalau kita paham konsep perwakilan. Alkitab menjelaskannya lewat ide dosa warisan. Rasul Paulus ngegambarin ini dengan jelas banget. Karena tindakan Adam sebagai perwakilan kita semua, status berdosa dan dihukum itu jadi diwariskan ke seluruh umat manusia. Dianggap bersalah gara-gara perbuatan orang lain ribuan tahun lalu. Jujur Prof, rasanya masih agak susah diterima. Ada analogi yang lebih gampang dicerna nggak ya? Tentu. Coba bayangin begini. Ada seseorang yang lahir di keluarga yang punya utang turun-temurun yang gedenya bukan main. Meskipun si bayi ini nggak ngapa-ngapain untuk menciptakan utang itu, secara hukum, dia lahir dengan status sebagai penanggung utang. Nah, mirip kayak gitu, kita ini mewarisi status berdosa di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita sendiri, tapi karena kita ini bagian dari keluarga Adam. Oke, Prof. Ini jadi bikin saya mikir lagi nih. Kalau kita semua punya natur berdosa, berarti semua dosa itu sama aja dong di mata Tuhan? Maksud saya, bohong kecil soal kenapa saya telat datang, apa itu sama buruknya dengan kejahatan besar kayak katakanlah pembunuhan? Wah, itu pertanyaan yang sangat penting. Gini cara mikirnya. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, sebetulnya semua dosa, sekecil apapun itu, udah cukup untuk misahin kita dari Dia. Tapi, Alkitab juga ngejelasin kalau nggak semua dosa punya bobot yang sama. Ada perbedaan besar antara dosa yang nggak disengaja, yang muncul karena kita nggak tahu, dengan dosa yang disengaja, yang dilakuin dengan sadar, penuh niat, dan hati yang udah keras. Ngomong-ngomong soal dosa yang lebih serius, Prof, saya sering banget dengar konsep dosa yang tidak dapat diampuni. Ini kedengarannya serem banget. Sebenarnya itu apa sih? Dan apa mungkin seseorang nggak sengaja melakukannya? Oke, ini poin teologis yang sangat spesifik. Dosa yang tak terampuni atau penghujatan terhadap Roh Kudus itu bukan kesalahan biasa atau keraguan sesaat. Ini adalah penolakan yang sadar, disengaja, dan final. Jadi seseorang ngelihat bukti kuasa Tuhan lewat Roh Kudus dengan sangat jelas, lalu secara sadar dan dengan niat jahat, dia malah bilang kuasa Tuhan itu datangnya dari setan. Ini adalah pengerasan hati yang total dan gak bisa ditarik kembali. Jadi buat siapapun yang khawatir udah melakukan dosa ini, justru fakta bahwa Anda khawatir adalah bukti paling kuat kalau Anda belum melakukannya. Oke, Prof. Jadi, kita udah bahas apa itu dosa, gimana kita bisa mewarisinya, sampai ke tingkatannya. Kalau gitu, apa dong konsekuensi akhir dari semua ini? Apa taruhan tertingginya kalau kondisi berdosa ini nggak pernah diselesaikan? Alkitab ngomongnya to the point banget, tanpa basa-basi. Upah dosa adalah maut. Kata maut di sini punya dua arti. Pertama, ya kematian fisik, yang kita semua pasti alami. Tapi yang lebih dalam lagi, ini merujuk ke kematian rohani. Artinya, keterpisahan abadi dari hadirat Tuhan, sumber segala kehidupan dan kebaikan. Itulah taruhan tertingginya.
Jadi, kita dihadapkan pada masalah yang sifatnya universal, diwariskan, dan punya konsekuensi yang kekal. Wah, mungkin kedengarannya surem banget ya. Tentu saja, ini justru membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang paling penting. Kalau masalah dosa ini begitu dalam dan fundamental, apa ada jalan keluarnya? Adakah solusinya? Nah, itu pertanyaan yang akan kita simpan untuk pembahasan kita selanjutnya.